Pemirsa, konflik Chris Hatta versus Hilda Fitriakan yang menyeret nama Billy Syahputra makin mendidih. Ekspresi Chris saat merayakan kemenangan pasca gugatan Hilda ditolak dianggap lebay oleh Billy. Sebagai kekasih, Billy memang selalu siap pasang badan untuk Hilda. Bahkan Billy langsung memposting video yang berisi kalimat peringatan untuk Chris Hatta. Ribuan orang mendoakan bahwa Chris ini benar. Karena Chris benar, makanya hakim juga menyatakan yang sebenarnya bahwa memang pernikahan itu ada. Kebenaran itu bisa disalahkan, tapi asal kalian tahu, kebenaran itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu faktanya. Anda sudah mengganggu kehidupan saya, lihat aksi saya. Oke, bismillah. Yang tahu tuh gua sama si perempuannya ini bisa terjadi, bisa ada ijab kabul itu antara gue sama itu perempuan yang tahu. Nah ini lawyernya lagi dibohongin sama perempuannya. Perseteruan Chris melawan Hilda dan Billy dipanaskan pula oleh kehadiran pihak ketiga. Adalah Nikita Mirzani, sahabat Billy, yang terkesan mengolok-olok kemenangan Chris Hatta. Jadi Bang Billy setelah dicari tahu ternyata waktu ditolak di sidang itu ternyata penolakan tentang pengesahan yang Chris Hatta minta disahkan pernikahannya dan minta diganti semua data-datanya ternyata ditolak. Jadi dia nggak menang Bang Billy. Tapi lawyernya Chris Hatta tersebut bilang alhamdulillah kita menang. Padahal dia kalah. Malu banget gak sih? Udah bikin instastory, dia menang sama teman-temannya bilang katanya udah nggak halu lagi padahal masih halus ya. Bangun tidur ngeliat Instagram langsung rame. Dia bilang katanya gue yang kalah. Ya kalau gue yang kalah harusnya gue yang ngajukin banding dong. Nah ini beritanya kan dia yang ngajukin banding, berarti kan dia yang kalah kan. Kita main menang mah santai aja kali kiri pantai. Hilda Billy siap mengajukan banding, Chris tidak gentar. Pasalnya Chris merasa berada di pihak yang benar. Toh kasus hukum yang dihadapinya sekarang bermula dari sikap Hilda yang tidak mengakui janji suci pernikahan yang mereka ucapkan pada 26 September 2015 silam. Gara-gara berkata di media hiburan bahwa kekasih Billy Syahputra masih berstatus istrinya, Chris dilaporkan oleh Hilda atas dugaan pencemaran nama baik dan pemalsuan dokumen pernikahan. Namun ketika gugatan itu ditolak oleh Pengadilan Agama Bekasi, Chris seolah dituding merekayasa bukti-bukti di persidangan. Kini, ibarat ungkapan Betawi, lo jual, gue beli. Chris siap meladeni kasus hukum yang diperkarakan Hilda dan Billy. Aku sangat menghormati gitu loh, apapun keputusan majelis hakim yang terhormat. Cuman di sini aku juga ngerasa adanya kejanggalan ya. Dia mau banding berapa kali? Hayo, gua jabanin. Mau 3 kali, mau 6 kali boleh. Tapi yang harus diingat, banding itu adalah ciri-ciri orang yang tidak terima dengan kekalahan. Itu adalah cerminan orang yang tidak terima dengan kekalahan. Alotnya kasus hukum Chris versus Hilda membuat publik dan netizen bertanya-tanya. Jika memang pernah tinggal seatap dengan Chris, mengapa Hilda lebih senang disebut pernah tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, ketimbang diakui sebagai pasangan suami istri yang sah? Melihat Hilda yang sekarang nyatanya terbukti, padahal sebelumnya tegas mengatakan tidak menikah, gimana Kak? Dia bilang nggak nikah karena ingin menguasai sesuatu, ya. Gue nggak mau ngomong apa yang dia kuasai, gue siap untuk berperang kembali itu. Tapi kan di sini dia udah malu kan. Namanya halu ya tetap halu. Kita tempur, siap Mami? Tempur. Hai, happy morning pemirsa. Aduh, I love Monday banget ya. Kalau hari Senin itu semangat banget. Seperti semangatnya Ovi nih ya, tentunya hanya di Obsesi. Oh my God ya, Ovi ini berasa telenovela banget gak sih? Chris Hatta, Hilda makin panas. Apalagi sekarang tuh kayaknya yang ikut campur semakin banyak ya. Sebenarnya ini tuh lebih ke masalah personal kan, antara Chris Hatta dengan Hilda. Yang tadinya cuma Billy yang pasang badan, mendadak sekarang Nikita Mirzani juga ikut bela Hilda. Ini
bela temen banget kayaknya Mbak Niki ya. Baik bener gitu rasanya kan niatnya itu tulus dan bener-bener membantunya baik banget. Yang terbaik aja deh ya buat semuanya. Kan kalau kita damai, peace itu kan adem ngelihatnya juga kan. Dan Ovi doain yang terbaik juga buat semua dan yang jelas publik ini kan sudah lebih pinter ya untuk menilai dan juga fakta itu kan nggak bisa ditutupi. Just be honest to yourself karena kejujuran itu mahal harganya. Next nih, saat sidang kasus perceraian masih terus bergulir, Sule bersumpah tidak ada orang ketiga. Sementara heboh beredar foto Lina, istri Sule dengan pria lain. Loh, kok juga jadi ikut keruh? Check it out. Pemirsa, sidang kasus perceraian komedian Tisu Tisna alias Sule versus Lina masih terus bergulir di Pengadilan Agama Cimahi, Jawa Barat. Meski di tengah bergulirnya sidang, kedua kubu sudah mulai saling memojokkan. Dengan dugaan ada orang ketiga di balik kukuhnya Lina mengambil jalan cerai. Baru-baru ini, Sule diisukan memiliki jalinan asmara dengan seorang pramugari. Bahkan ia diisukan telah memiliki anak dari pernikahan sirinya dengan wanita asal Palembang. Namun melalui video laman berbagi, komedian yang sudah 20 tahun mengayuh bahtera dengan Lina ini langsung menepis tanggapan tersebut. Kalau yang pramugari, saya terus terang, itu waktu 2012. 2012 itu kalau nggak salah gimmick waktu film Sule I Need You. Untuk mengangkat film, akhirnya diisukan lah. Saya kan sempat marah ke salah satu televisi yang pertama kali mengangkat isu itu. Kenapa saya ada isu ini? Oh ini untuk film, kenapa nggak ngomong dulu? Saya bilang gitu. Akhirnya istri saya juga biasa-biasa dan dia tahu hal itu, sebetulnya dia tahu. Nah, cuman ada kesalahan, istri saya menggugat cerai baru sekarang ini. Sebelum-sebelumnya tidak pernah dia menggugat cerai. Untuk klarifikasinya, yang pertama saya disangka selingkuh dengan pramugari. Saya berani sumpah tidak ada hubungan saya dengan pramugari, tidak ada spesial. Saat Sule santer diisukan telah menikah siri hingga kabarnya membuat Lina bulat menggugat cerai, foto-foto Lina saat tengah bersama pria berkacamata kemudian beredar luas. Kabarnya setelah pisah ranjang dengan Sule tahun 2017, Lina diduga telah memiliki kekasih lain. Meski tidak membenarkan apakah lelaki itu kekasih Lina atau sebatas teman saja, namun Sule mengaku mempersilahkan jika istrinya itu memilih hidup dengan pria lain. Bahkan Sule meminta maaf jika selama ini ia kurang bisa membahagiakan sang istri. Ya, buat istri saya semoga sehat selalu. Semoga ya kalau mendapatkan calon suami ya semoga bahagia. Ya, mungkin sama saya tidak bahagia, semoga sama yang baru bahagia. Di tengah isu orang ketiga yang terus bergulir, baik Sule maupun Lina meski sebelumnya sudah 2 kali menempuh jalan mediasi lalu gagal, sesungguhnya tetap masih punya peluang untuk rujuk kembali. Semoga. Itulah momen perayaan ultah ke-7 Ariana Amora Lemos, putri pertama buah cinta diva pop Krisdayanti dengan suami keduanya Raul Lemos. Gadis cilik kelahiran Jakarta 5 September 2011 silam ini mulai menunjukkan bakatnya sebagai penyanyi, mengikuti jejak sang bunda. Lihat saja bagaimana aksinya, baik saat di panggung maupun saat menyanyikan lagu Bruno Mars berduet dengan ibundanya. You can count on me like 1, 2, 3. Mengajarkan mereka bersyukur, bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar setinggi-tingginya, ya, terus mendapatkan tempat yang baik di mata Allah dan mata manusia. Jadi dia bisa menjadi orang yang peka dan penolong. Suasana ultah Amora di sebuah resto mewah di kawasan Jakarta itu sangat spesial. Apalagi dihadiri teman-teman Amora serta sejawat sang bunda dari kalangan selebriti.
Namun kemeriahan ultah itu rasanya tak lengkap tanpa kehadiran kakak-kakak Amora seperti Aurel dan Azriel Hermansyah. Ya, dari pantauan kami, dua kakak Amora itu tak terlihat menghadiri acara semalam. Ketidakhadiran Aurel dan Azriel di Pesta Ultah Amora disebut-sebut karena terganjal masalah yang tengah menimpa restoran milik ayahnya, Anang Hermansyah, yang sejak kemarin ramai diberitakan kemasukan orang misterius. Jadi semalam ada yang ke dapur asik menteng, terus ditegur, dia ketawa-ketawa dan langsung keluar, langsung lari pergi. Insiden hadirnya pria mencurigakan di resto milik keluarga Anang Hermansyah yang sudah booming sejak pertama kali di launching itu makin santer setelah akun gosip berhasil memposting video curahan hati Ashanty. Jangan takut, kita percaya sama Allah, kita punya Allah, yang namanya begitu pasti udah ada jalannya. Tapi kita akan tetap cari kamu karena kita lihat kamu lewat CCTV. Jadi kalau kamu dengar ini, kamu lebih baik datang ke store, jelaskan maksud kamu. Sampai karyawan-karyawan saya semua nyium di locker dan lain-lain. Kita sih insya Allah percaya nggak percaya, tapi kita punya Allah. Jadi siapapun yang mau berbuat macam-macam, insya Allah terlindungi. Mungkinkah pria misterius itu terkait persaingan bisnis? Lantas mungkinkah ketidakhadiran Aurel dan Azriel lantaran keduanya tengah ikut memikirkan masalah yang menerpa orang tuanya? Atau mungkin ada alasan lain? Entahlah. Buat Bunda Ashanty, semoga masalahnya cepat selesai. Namanya juga bisnis ya pemirsa ya, ada aja cobaannya. Sabar, tawakal. Tadi kan Bunda Ashanty juga sudah lebih legowo ya, dan juga berdoa untuk yang terbaik, berlindung. Itu tadi juga ada petuah-petuah dari Bunda Ashanty buat kita semua yang juga menjalankan bisnis. Dan Amora happy birthday ya, panjang umur, sehat selalu. Doa-doa dari Mama Krisdayanti tadi semoga mendapat kesempatan buat belajar setinggi-tingginya. Amin, kita doain bersama ya. Next, nih ada kisah dari pengantin baru Kartika Putri dan Habib Usman. Seperti apa kisah romantisnya mereka? Check this out. Dulu guru spiritual, sekarang jadi suami. Dulu jamaah dan murid, sekarang jadi istri. Begitulah takdir yang dijalani Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya. Tugas dan kewajiban Kartika pun bertambah. Dari wanita single yang hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, kini harus berperan sebagai istri yang mendampingi suami dalam keadaan suka maupun duka. Seperti akhir pekan lalu, Kartika menemani Habib Usman yang tengah ceramah di kawasan Cisarua, Bogor. Buat jamaah yang hadir pengajian minggu yang rutin, yang selalu hadir di sini karena Allah, semuanya biar Allah kabulkan. Ditemui usai ceramah, Habib Usman nampak malu-malu, terkesan belum terbiasa menghadapi awak media. Yang menarik ketika wartawan bertanya tentang pengalaman mereka beribadah haji sekaligus melangsungkan pernikahan di Tanah Suci, Kartika terkesan tidak yakin dengan jawaban sang suami. Seperti inilah ekspresi Habib Usman ketika jawabannya dipotong oleh Kartika. Pengalamannya ya pastinya sama lah sama kayak yang lain-lainnya. Pastinya banyak hal-hal yang ya Masya Allah lah, takjub itu aja sih. Pengalamannya luar biasa, yang salut itu intinya gini, kalau kita ceritain katanya nanti ria, nanti kalau kita ceritain nanti katanya hal-hal yang lain. Intinya kita pengalaman kita adalah luar biasa nikmatnya, makanya kalau mau tahu rasanya gimana, ayo cobain ibadah haji. Terkesan belum kompak di depan awak media, namun keseharian mereka di rumah kabarnya amat kompak dan harmonis. Bahkan Habib Usman rela mengulek sambal lantaran sang istri belum pandai membuat sambal dan meracik bumbu. Belum sempat bulan madu tak menjadi masalah bagi Kartika dan Habib Usman. Toh mereka memiliki quality time hampir 24 jam karena Kartika tengah libur syuting selama beberapa hari ke depan. Hanya saja karena merasa masih miskin ilmu agama, jika memiliki waktu senggang di rumah, Kartika lebih banyak bertanya tentang syariat Islam kepada sang suami. Aduh,
masih apa ya, masih banyak banget harus belajar, masih miskin ilmu banget. Makanya alhamdulillah bisa ketemu sama beliau, jadi bisa minta banyak belajar, bisa minta banyak dibimbing. Alhamdulillah jadinya kalau biasanya bertanya aku harus tanya ustadz dulu atau ikut kajian dulu. Sekarang nanyanya lebih dekat, lebih gampang. Bahkan sukanya lagi, alhamdulillahnya dapat bonusnya kalau seandainya ngobrol suka diceritain tentang kisah Rasul, tentang hal-hal lainnya gitu. Jadi sekalian belajarnya sama orang yang dekat gitu. Jadi kayak bonus yang luar biasa sih buat aku. Menikahi duda 3 anak membuat Kartika harus menjadi ibu sambung bagi anak-anak dari pernikahan pertama suaminya. Kartika bersyukur dirinya dianggap sebagai ibu sekaligus teman yang baik oleh Syarifah Syahratu Salwa, putri sulung Habib Usman. Berharapnya wanita soleha masuk surga, berkah, meninggalnya husnul khatimah, udah selesai. Masih banyak, insya Allah berkah. Anak-anak ditinggal soalnya, makasih ya. Pemirsa, kata maaf tentu saja mudah diucapkan. Tapi mengucapkan kata maaf yang tulus dari hati yang paling dalam mungkin sulit dilakukan oleh sebagian orang. Apalagi ketika hati dikuasai amarah dan dendam, kata maaf seolah terhenti di ujung lidah. Untuk itu, GTV kembali menghadirkan program reality show terbaru berjudul Maafkan Aku yang akan membantu seseorang dalam menyelesaikan konflik hingga tak ragu untuk mengucapkan kata maaf. Demi memberikan suguhan yang menarik, Rido dan Disha duet host yang memadu Maafkan Aku rela berpanas-panas demi membantu pelapor atau narasumber yang ingin meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakitinya. Hai pemirsa Obsesi, saya Disha Devina. Jadi di sini kita partner host reality show. Buat program Maafkan Aku. Jangan lupa nonton. Program Maafkan Aku akan tayang perdana 10 September, tepatnya hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Program baru, sekedar mengucap maaf semua orang bisa melakukannya. Tapi tak banyak orang yang benar-benar berani mengakui kesalahannya. Ini malah keadaannya makin memburuk, Bapak jadi kenapa-napa. Karena dia Bapak saja disakit. Dapatkah seseorang benar-benar ikhlas memaafkan? Maafkan Aku, mulai Senin 10 September jam 5 sore di GTV. Jangan lupa saksikan segera reality